Rekening 12.000 tuh sakit hati loh nengoknya Bang Kakak. Nak ditarik tak bisa, masukkan 40.000 tak ada. Saya adalah korban. Saya adalah korban. Oh, kok materinya pas sekali kayak Ustadz Lukman ngomong sama saya. Memang. Maka kemarin saya ulang ayat ini dan saya yakin orang hafal. Inna a'tayna fasolli inna syani'aka. Jadi kalau kau tak mau terputus, kaulah yang harus menyambungnya. Kalau kau tak mau terputus, kau yang harus mulai duluan. Assalamualaikum tuan, puan, abang, kakak, ayah, bunda. Sehat, panjang umur, murah rezeki. Saya minta maaf, saya salah. Doakan saya semoga bisa pindah ke zona fussilat. Zona fussilat ini zona yang amat sangat menarik. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ini ayat hiburan kalau dulu saya rasa lagi letih gitu. Rasanya pengen berhenti gitu. Nengok duit tak ada saldo, nengok rekening tak nambah-nambah. Rekening 12.000 tuh sakit hati loh nengoknya Bang Kakak. Nak ditarik tak bisa, masukkan 40.000 tak ada. 12.000 saldo di rekening itu. Gimana cara ngambilnya? Zona fussilat. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Orang sering menyebut istiqomah. Bagus. Tahu enggak? Sebelum lafaz istiqomah harus ada dulu rabbunallah. Ayaman gimana nasihatin orang yang judi online, kecanduan konten porno? Dia enggak takut sama Allah, cuma kau nak nasihatin dia. Allah aja yang lebih besar, lebih kuat, lebih hebat. Dia tak takut, apalagi cuma kau seuprit kayak gitu. Koruptor tuh gimana nasihatinnya Yaman? Loh mereka emang punya telinga. Telinga peka, mata buta, hati mati. Apalah gunanya kita teriak sama mereka tuh? Maka kita hanya bisa A, B, C, D. Ajak, bicarakan, contohkan, doakan yang baik-baik kepada orang-orang itu. Sisanya serahkan sama Allah. Nah, masuk ke dalam diri kita, paksa diri kita untuk mengatakan Rabbunallah. Apa Rabbunallah tuh? Allah lah yang mengatur hidup saya, pagi, siang, sore, malam. Allah yang mentakdirkan hidup saya ini. Kadang ada sedihnya, kadang ada naiknya, kadang ada turun, ada bawah. Ada masa-masa keinginan saya tidak sesuai dengan maunya Allah. Rabbunallah. Allah yang ngasuh saya ini. Allah yang ngasih saya rasa tiap hari ini. Ada yang nambah umurnya, ada yang berkurang nikmatnya. Dulu baca tulisan lancar, sekarang kalau baca tulisan harus betul tak? Tapi kalau duit tuh nampak dia masih, alhamdulillah lancar. Tapi kalau huruf Al-Quran dia harus Innalladzina qalu Rabbunallahu Rabbunallah. Saya kalau lihat ayat ini nih, nanya ke dalam diri saya. Misal gini abang kakak. Oke, contoh kasus rumah tangga, sering ya. Suami saya tuh begini Ustadz, pelit lah, kasar lah, main perempuan lah, apa. Istri saya juga ancur lebur Ustadz. Kan kita kira cuma kita aja yang punya masalah tuh. Si istri mengeluhkan suaminya, di tempat lain suami mengeluhkan istrinya. Istri joget-joget, pakai aplikasi. Itu kira-kira suami tidak sakit hati kan nengoknya. Karena cantiknya, melet-meletnya ditunjukkan ke orang lain. Sama suami itu tidak ada, cemberut, buta kayak mukanya. Gitu gak sebaliknya? Suami saya Ustadz sama ikan senyum dia Ustadz. Pas mancing tuh senyum dia. Balik ke rumah tuh hitam musam mukanya. Dah, oke. Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Saya kadang-kadang duduk tuh abang kakak, begitu ada rasa gitu ya. Kok Allah kasih ini ya? Planning aku ndak begini misal gitu. Akhirnya saya bilang sama Allah, saya yakin Allah mau kasih takdir yang lebih baik dari yang saya pikirkan. Itu ndak bisa setahun.
Saya pribadi tuh Bang Kakak lebih dari 10 tahun latihan menancapkan sangka baik untuk sekedar mengenal atau meyakini kalimat qalu rabbunallah. Jadi ini bukan jiping ngaji kuping. Kakak cuma stabilo terus lingkarin, catat-catat, coret-coret sekedarnya gitu, tak bisa. Saya pribadi lebih dari 10 tahun. Munzalan enggak ada apa-apa Bang Kakak. Enggak ada ihsan, enggak ada jadub, enggak ada tabaruk, enggak ada fasilitas penunjang amanah, enggak ada rumah Gading Mansion. Cemana saya mau bilang Rabbunallah? Khutbah pilihan 2. Khutbah di tempat lain 500.000, khutbah di Munzalan terima kasih. Pilih mana? Tidak bisa pinjam mobil untuk Car Free Day. Tak ada pilihan itu. Cemana mau bilang Rabbunallah? Untuk melatih Rabbunallah tuh lebih dari 10 tahun. Dan konsekuensinya kita tidak curhat, tidak cerita, tidak ngomong sembarangan, tidak mau curhat di sosmed, dan selalu nunjukkan wajah yang basyasyatul wajah. Wajah yang berseri-seri. Kita berusaha untuk tetap nunjukkan ini. Apa konsekuensinya? Orang anggap kita banyak duit, lalu datang dia nak minjam duit. Di sini Bang, latihan Rabbunallah tuh Bang. Ini bukan kajian sekedar Abang Kakak catat, stabilo, garis bawah. Latihan. Kasih tahu sama istri, kasih tahu sama suami, doakan saya Bi, doakan saya istriku. Aku lagi belajar mengatakan Rabbunallah. Kalau Rabbunallahnya sudah nancap ke dalam diri, sudah tertanam dalam diri, yakin percaya Allah lah satu-satunya yang berhak mengatur, menentukan, naikkan, nurunkan, bukakan, nutupkan, ngangkat, nurunkan, kan dia semua kan, menyembuhkan, ngasih penyakit, menggerakkan hati orang, udah yakin sepenuhnya, baru bisa istaqomah yastaqimu. Jadi istiqomah itu buah dari tauhid. Keyakinan bahwasanya Allah lah yang akan nentukan. Misal gini, Abang Kakak ada nengok orang ya, sekarang hari ini misalnya dapat rezeki. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 14 dapat rezeki. Tahu enggak? Dia tuh dapat rezeki tanggal 14 itu bisa jadi akumulasi dari kebaikannya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Udah 5 bulan dia baru datang. Jadi berapa lama mau latihan Rabbunallah? Orang kan bilang gini, Ayaman sampai jumpa di Baitullah tuh luar biasa loh Ayaman, powerful sekali. Iya ngomongnya 2025. Kau udah kena berangkatkan gratis. Bayangkan orang yang belum punya duit, bahkan banyak utang, ngomongnya di 2013, 2014. Siapa yang percaya sampai jumpa di Baitullah? Ayo bayangkan 2014. Munzalan ini mohon maaf masih angsa sama anjing yang lewat sini. Terus ada orang ngomong sampai jumpa di Baitullah ya. Siapa yang percaya Bang? Jangankan 2014, 2025 nih masih banyak yang tak percaya sampai jumpa di Baitullah tuh. Ustadz sih nyaman, kenalannya banyak ini yang aku nih yang saudara. Berapa lama latihannya? Berapa lama? Seumur hidup. Jual bubur di pinggir jalan, tak laku. Terus ngomong gini, insya Allah suatu saat nanti kita akan muncul ke permukaan. Kau jual bubur ya tak laku di pinggir jalan, nak ngomong muncul ke permukaan. Kau gila ke kata orang. Jadi waktu saya duduk di kajian musyawarah, terus disuruh ngomong di depan artis-artis yang dulu cuma saya tengok di TV gitu ya. Siapa aku nih? Ada sampai di titik ini. Jangankan artis besak-besak kayak gitu, artis yang tidak terlalu terkenal ya datang ke Pontianak tidak mau ngomong sama saya. Waktu 2012 dulu saya kan nge-MC acara Palestina, mereka jadi artisnya gitu, nyanyi gitulah. Terus kan kenalan, Bang salam Bang, saya bilang salam kenal, saya penjual kopi, saya bilang di pinggir jalan, ini kopi buatan mama saya, wedang jahe gitulah. Karena mereka ini vokalis, jadi disiapkan air teh hangat. Saya masih ingat, bukan teh, air jahe hangat pakai termos. Termos itu ada print warung kopi To Aji. Saya ini kan saya lem pakai isolasi bening supaya kalau tumpah airnya ndak ngerusak print-printannya. Saya tempel tenteng itu, bawakan gelas, kasih minum artis satu-satu. Bang,
Nggak diajak ngomong, habis itu begitu tahu saya jual kopi. Kita yang ustad-ustad nih belajar jatuhkan ego kayak gitu tuh, itu nggak mudah. Saya S2 Malaysia loh Bang Kakak. Saya mau membodohkan diri kayak gitu tuh, bisa nggak? Nih Adi nih saksi nih, saya jual bubur pinggir jalan kan. Alhamdulillah husnul khotimah semua tutupnya tuh. Terus hari ini ada di titik ini tuh. Aku sampai di sini. Kok bisa ya? Nah, salah satu ayat yang menghibur diri saya itu ayat ini. Maka pas tadi buka ayat, ayat hiburan. Ini ayat zaman-zaman saya dulu. Ya itulah, kalau bukan hari ini mungkin minggu depan. Tengok gitu, tak berubah-ubah jamaah Munzalan itu ya. Siapa yang datang nih ya? Kalau bukan minggu ini mungkin bulan depan. Oke, mungkin bulan depan nih ada nih. Tetap gak? Kalau bukan bulan ini mungkin tahun depan adalah. Kalau mungkin bukan tahun depan, ya mungkin abad depan kali 100 tahun yang akan datang. Saat saya udah ndak ada, mungkin baru Allah kabulkan. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, belum sampai 20 tahun, baru hitungan belasan tahun Allah udah tinggikan. Ngundang pembicara dari luar, ya dari luar. Ribet sekali. Minta bikinkan ini, minta belikan ini, tapi ndak ngasih duit. Asem tenan ndak tuh? Kitun jidan. Tolong dong beliin ini, tolong. Saya bilang, oh pembicara dari luar nih seribet ini ke? Hotelnya maunya begini, kalau ketemu orang cuma dikasih ini. Saya cuma mau ketemu cuma 1 jam ya. Habis itu tolong kembalikan lagi saya ke hotel, pokoknya gini, mobilnya harus begini. Dalam hati itu betuku hati saya itu. Lalu sambil ya miso tapi miso syariah gitulah. Tahu miso syariah? Caci maki tapi ini. Saya bilang dalam hati, nanti suatu saat kalau Allah izinkan aku muncul ke permukaan, jadi orang yang mungkin terkenal atau dikenal, aku ndak mau seribet ini. Kalau nyuruh-nyuruh, kasih duit lah, transfer. Saya ngerasakan Abang Kakak ketika kena kasih kenang-kenangan kecil sama orang yang saya kagumi misal gitu ya. Dia misalnya contoh tokoh atau ya tokoh sembako misal gitu kan. Tokoh kan? Ya Dam, tokoh sembako misal gitu kan. Dia kan tokoh nih. Terus dia ngasih apa? Ngasih apa gitu barang. Itu kan terkenang betul kan? Maka saya pun berdoa sama Allah, ya Allah sampai masanya nanti aku ada mungkin kau angkat derajatku, kau naikkan ini. Aku ndak mau kayak gitu. Asli ribet dan menyebalkan. Saya sebutnya tokoh aja lah, tokoh sembako. Kalau di panggung, wah merdu sekali. Tapi kok di luar panggung bertolak belakang sifatnya. Ketus, sombong. Masuk hotel, ndak mau negur, diajak berfoto, jak susah. Kita yang jadi tukang bawanya nih, kan saya yang bagian nyupir kan. Itu mau minta izin ya, maaf tokoh gitu, tokoh sembako ya. Boleh ndak berfoto sebentar ini ibu-ibu, ada yang mau foto sama antum, ngefans sama antum misal gitu. Ndak usah, nanti saya mau masuk dalam dulu. Ribet. Sok terkenal. Itu kesal sekali saya. Setan kau ya, saya bilang. Nggak seberapa bah terkenalnya. Akhirnya saya belajar. Oh gini. Awas ya nanti kita di Munzalan kok kayak gitu ya. Maaf ya. Saya orang pertama. Kalaupun saya mati, saya bangkit lagi dari kubur, saya tampar kau pak gitu. Sok terkenal kau aku ya gitu. Nah gitu. Benar, itu kayak dua kepribadian gitu. Di atas panggung beda, kok turun ke bawah beda. Ribet, asli ribet. Oh saya bilang, enggak. Aku enggak mau kayak gitu. Saya doa minta sama Allah. Sambil itu tuh Abang Kakak, gimana caranya? Dan saya enggak punya bayangan. Pontianak, Kalimantan Barat. Ya kan, saya bukan ahli siroh, bukan ahli ini, enggak punya skill sama sekali. Kalau kayak Ustaz Abdul Somad jago fikih, Habib Muhammad bin Anis turunan ulama. Terus siapa? Ustaz Salim. Wah, ilmunya Masya Allah. Saya nih apa modalnya? Ya kan, gontor lulusan makbul. Kan saya lulus gontor makbul ya. Makbul tuh 6,5 paling tinggi. Saya lulus gontor makbul. Syukur-syukur alhamdulillah lulus gitu.
Jadi bahasanya syukur-syukur, alhamdulillah lulus. Tak ada modal saya Bang Kakak. Tapi ada ayat yang membesarkan hati saya, menyemangati saya. Kau tak perlu modal apa-apa. Ayat hiburan ini membesarkan hati saya, lalu mengatakan, "Hei Lukman, tak penting daerahmu di mana, tak penting kau di kampung mana." Akhirnya berubah tren Abang Kakak dengan izin Allah. Ternyata tokoh tadi itu, tokoh sembako, tokoh itu tidak mesti muncul dari kota besar. Muncullah orang-orang yang dari daerah-daerah. Muncul dari Pekanbaru, ada yang muncul dari Sulawesi, ada yang dimunculkan Allah dari suatu daerah yang memang tidak terkenal. Oh, ayatun min ayatillah. Jadi abang-abang yang hari lagi ngerintis, lagi fight dari bawah, tidak dikenal orang, tidak ditoleh, tidak apa-apa. Orang cuma nengok ayaman 2021, 2022, 2023. Banyak pelajaran kehidupan yang saya rasakan gitu ya. Pelajaran-pelajaran dan janji Allah yang Allah janjikan di Quran itu benar-benar hidup gitu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Jadi setelah memutuskan untuk bertuhan Allah, siap diperbudak oleh Allah, siap mau mengorbankan apapun untuk Allah, lalu kita sabar menetes melakukan hal baik berulang-ulang, dan itu terbukti dengan waktu 13 tahun, 14 tahun, 5 tahun, 8 tahun tak berubah. Begitu terus. Apa sih istiqomah ya man? Melakukan hal baik berulang-ulang. Melakukan hal baik berulang-ulang. Itu kemarin yang saya bilang, kita bertahan karena bertuhan.